Pemirsa, kembali lagi di channel Menggagas bersama saya Ariel. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan topik yang sedang hangat diperbincangkan dan cukup menggelitik, yaitu Komeng yang menjadi anggota DPD. Simak videonya sampai tuntas agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sedang ramai diperbincangkan tentang ditemukannya nama komedian Alfiansyah Komeng atau yang dikenal Komeng pada daftar calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Artis yang juga pelawak itu menampilkan pose kocak di antara calon legislatif DPD lainnya pada deretan surat suara berwarna merah tersebut. Pose Komeng yang merupakan salah satu gaya khasnya ketika melawak tersebut menuai berbagai respon positif masyarakat dengan mencoblos fotonya pada pilihan DPD wilayah Jawa Barat. Berdasarkan real count KPU per 17 Februari 2024 pukul 19.30, Komeng memperoleh suara tertinggi yaitu 1.556.735 suara atau setara dengan 12,4% dari seluruh suara sah yang sudah dihitung, mengungguli 54 caleg DPD Jawa Barat lainnya. Lantas, kira-kira apa pekerjaan Komeng nantinya apabila resmi terpilih sebagai anggota DPD Jawa Barat? Dan apa tupoksi dan kewenangan dari DPD itu sendiri? Simak video sampai tuntas agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Komeng, uhuy! Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI adalah lembaga tinggi negara yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi. DPD RI dibentuk untuk memenuhi keterwakilan aspirasi daerah dalam membentukkan kebijakan di tingkat pusat. Sebelum amandemen UUD 1945, DPD dikenal dengan nama utusan daerah. Utusan-utusan daerah ini diperlukan karena wilayah negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang masing-masing mempunyai daerah-daerah dan suku bangsa. Daerah-daerah dan suku bangsa tersebut mempunyai berbagai kepentingan yang berbeda satu sama lain. Sehingga kepentingan dan kebutuhan yang tidak sama itulah yang memunculkan isu strategis seperti desentralisasi. Sebagai informasi, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom, dalam hal ini adalah pemerintah daerah, untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, lahir teori pemisahan kekuasaan atau separation of power atau yang dikenal dengan nama trias politika di Indonesia. Dalam teori ini, kekuasaan negara harus dipisahkan menjadi 3 bagian, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial. Trias politika menjadi jawaban atas persoalan pemusatan dan kesewenang-wenangan negara atau penguasa di zaman dahulu adalah raja yang sifatnya absolut dalam mengelola kehidupan masyarakat. Sebagai kombinasi antara desentralisasi dan penerapan trias politika, lahirlah lembaga DPD RI yang bertugas untuk menjembatani kepentingan antara pusat dan daerah, yang bertugas untuk mengakomodasi dan memperjuangkan aspirasi daerah sekaligus memberi porsi yang lebih besar kepada daerah untuk masalah yang berkaitan dengan daerah. Landasan konstitusional kekuasaan DPD diatur dalam pasal 22D UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa DPD RI dapat mengajukan kepada DPR RI rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Selain itu, DPD atau Dewan Perwakilan Daerah juga ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah. Kewenangan DPD juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau biasa dikenal dengan UU MD 3. Selain itu, sehubungan dengan fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPD, maka kewenangannya diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. DPD RI diberikan tugas dan wewenang oleh konstitusi berupa mengajukan rancangan undang-undang atau RUU kepada DPR dan ikut membahas rancangan undang-undang atau RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan pasal 22D ayat 1 UUD NRI 1945. Kemudian juga DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN, rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama sesuai dengan pasal 22D ayat 2 UUD NRI 1945. Kemudian selanjutnya, DPD juga melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama sebagai bahan untuk ditindaklanjuti, sesuai dengan pasal 22D ayat 3 UUD NRI 1945. Dan yang terakhir, DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, sesuai dengan ketentuan pasal 23F ayat 1 UUD NRI 1945. Wewenang dan tugas DPD RI juga diatur dalam pasal 248 ayat 1 UU MD3, yaitu mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR dan ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, kemudian juga hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kemudian yang di huruf B, menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud sebelumnya dalam huruf A. Kemudian di dalam huruf C, memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Kemudian D, dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam daerah, kemudian juga sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Kemudian di huruf E, DPD juga menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, agama, kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Jadi DPD setelah melakukan pengawasan, maka hasil pengawasannya akan disampaikan ke DPR supaya menjadi bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Kemudian yang huruf F, DPD juga menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan untuk membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN. Jadi ada peran dari DPD dalam memberikan pertimbangan untuk penyusunan APBN. Selanjutnya juga di dalam huruf G memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK. Jadi tidak jauh-jauh dengan BPK. Dan yang terakhir di huruf H menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Jadi dia turut serta dalam prolegnas atau program legislasi nasional yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Dalam pasal 252 Undang-Undang MD3 diatur bahwa anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 orang. Jadi jika jumlah provinsi di Indonesia ada 38, maka jumlah total DPD di Indonesia adalah 38 dikali 4, yaitu 152 orang. Jumlah anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan Presiden serta anggota DPD dalam menjalankan tugasnya berdomisili di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibu kota provinsi daerah pemilihannya. Jadi dalam kasus konteksnya Komeng itu tadi menjadi anggota DPD, maka ia akan berkantor di Bandung sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat. Adapun masa jabatan dari anggota DPD adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Sebagai tambahan informasi, DPD bersama dengan DPR RI nantinya akan bersama-sama mengisi kursi MPR RI. Persyaratan terbaru untuk menjadi anggota DPD diatur dalam Surat Pengumuman KPU RI nomor 18-PL.01.4-PU-05-2023 tentang pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk pemilu serentak tahun 2024.
Bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD harus memenuhi persyaratan, yaitu yang pertama adalah warga negara Indonesia yang telah berumur 21 tahun atau lebih, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian yang tiga, bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, kemudian yang keempat, dapat berbicara, membaca, dan atau menulis dalam bahasa Indonesia, yang kelima, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat dengan itu. Kemudian yang keenam adalah setia kepada Pancasila, UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang G adalah tidak pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap pidana yang merupakan tindak pidana kealpaan atau ketidaksengajaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa di masa lalu. Jadi seumpama seseorang dipenjara karena memiliki pandangan yang berbeda dengan penguasa di zaman dulu, maka itu masih bisa diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Begitu juga ketika dia melakukan pidana, tetapi pidananya memang murni karena ketidaksengajaan, maka dia juga masih bisa untuk mencalonkan diri dari menjadi anggota DPD. Dan bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang atau residivis. Kemudian selanjutnya, sehat jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, terdaftar sebagai pemilih, bersedia bekerja penuh waktu, kemudian juga mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, aparatur sipil negara atau ASN, kemudian prajurit TNI, anggota kepolisian Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah dan atau badan usaha milik desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Jadi intinya apapun yang keuangan mendapatkan gaji, mendapatkan pendapatan dari APBN, dari keuangan negara atau keuangan daerah itu tidak boleh merangkap menjadi DPD. Kemudian yang selanjutnya adalah bersedia untuk tidak berpraktek sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian juga bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada BUMN dan atau BUMD, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Kemudian juga syarat yang selanjutnya adalah mencalonkan hanya di satu lembaga perwakilan dan mencalonkan hanya di satu daerah pemilihan. Dan yang terakhir adalah mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. Well, setelah penjelasan yang panjang tadi, apa pendapat pemirsa tentang Komeng yang menjadi anggota DPD? Apapun itu, kita doakan semoga Komeng amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota DPD nantinya. Pemirsa, terima kasih sudah menyimak videonya sampai tuntas. Jangan lupa like, comment, and subscribe dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!